Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Sam, guru kelas 6 SDN 01 Pasir Muncang. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi tema 4. Selamat menyaksikan. Perhatikan, ini ada materi. Sebelum ke materi lebih lengkap, pencak silat di era globalisasi ya. Indonesia adalah juara gudangnya ya. Tapi untuk tahun ini anak-anak kita posisi pandemi ini kita cukup olahraga di rumah dan latihan mungkin terbatas. Next kita lanjut ya. Bela diri pencaksilat adalah asli Indonesia. Pada saat ini telah mencapai 47 negara anggotanya ya. Selain bela diri silat, juga ada bela diri yang lain seperti karate yang dari Jepang, taekwondo dari Korea, dan Muay Thai dari Thailand ya. Itu anak-anak ya. Kita lanjut. Bagaimana? Masih semangat? Ya. Lanjut. Ini contoh ya, gerakan yang kamu bisa tiru nanti di rumah atau bersama guru olahraganya sedang olahraga ya suatu saat. Itu kuda-kuda di tengah. Ini ada kuda-kuda di depan. Ya. Tadi ini ada kuda-kuda di tengah, ini ada kuda-kuda di depan. Next kita lanjut profilnya. Ini ada kuda-kuda samping ya, perhatikan ya. Boleh kalian melihat nanti sambil menggerakkan. Kita lanjut. Seperti langkah berikutnya. Next kita lanjut. Ini adalah keterangan detailnya. Kalian bisa pelajari satu persatu ya. Contohnya posisi D A1 D1 langkah lurus di depan kiri, gitu ya. Yang B A2 D1 langkah lurus depan kanan, dan seterusnya. Kalian bisa pelajari dengan seksama, mungkin bersama pelatih Anda ya di rumah. Kita lanjut. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai di rumahmu? Ya, saya ulang ya. Menyalurkan listrik. Bagaimana listrik sampai di rumahmu? Tidak semudah itu anak-anak ya. Kita lanjutkan pemaparannya. Proses penyaluran energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik pusat tentunya. Tadi sudah cerita, bisa berupaya pemerintah membuat dari PLTA, PLTB tadi ya. Karena akan melintasi wilayah hutan, pegunungan yang tinggi, maka dinaikkan ya suatu tegangan transformator ya, penaik namanya ya. Saulang, untuk menaikkan adalah transformator penaik hingga mencapai 500 kV yang menggunakan sistem transmisi ya, yang dinamakan saluran udara tegangan tinggi ekstra tinggi atau disingkat dengan SUTET. Saya ulang, saluran udara tegangan ekstra tinggi disingkat SUTET. Adapun fungsi dari SUTET anak-anak adalah menyalurkan energi yang dari pusat ya, pembangkit listrik ya. Pusatnya apa? Kalau batu bara atau air terjun atau nuklir bahkan ya, seperti itu ya. Dari tugasnya adalah menyalurkan. Saya ulang ya, fungsi dari SUTET itu. Next kita lanjut. Sebelum masuk ke gardu ya, induk energi listrik diturunkan tegangannya ya. Tadi dinaikkan, diturunkan tegangannya. Transformator tadi menurunkan menjadi tegangan yang menengah, kira-kira 20 kV. Kenapa sih diturunkan Bapak? Karena kalau tidak diturunkan energi itu dari sumber yang tinggi,
bisa terjadi kebakaran, ya. Menjadi setelah sampai gadu-gadu sebelum ke konsumen diturunkan lagi lebih rendah menjadi 220 volt tegangan, ya. Kemudian distribusikan, ya, kebutuhan ke rumah tangga hingga akhir listrik itu sampai ke konsumen, ya. Semua tahapan proses perlu diatur. Kalau tidak diatur, ada kemungkinan rawan bencana kebakaran. Jelas anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nah, listrik tadi mengenai transmisi adalah atas jasa seorang namanya dengan Nikolas. Saya ulang, Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia yang telah menemukan sistem pembangkit listrik dan transmisi, ya. Untuk transmisi, tapi kalau yang listriknya ya ingat ya, siapa yang masih ingat Michael Faraday. Oke, kita lanjut. Nah, tadi profilnya ya Nana ya. Ini adalah profil pembangkit listrik ya, sampai ke rumah-rumah kalian ya. Jadi pembangkit listrik ini berbahan bakar misalkan solar ya, misalkan ini tegangan dinaikkan karena melintasi transmisi ya, ada gunung ya, kemudian ada sungai ya, saluran distribusinya ya, sampai ke rumah-rumah penduduk atau pemukiman ya. Perjalanannya tidak semudah yang kamu bayangkan ya. Next, kita lanjut. Ayo menjawab ya. Ayo menjawab tadi sebenarnya sudah saya uraikan ya oleh Bapak ya. Menjawab teh, apa saja jenis sumber daya alam yang digunakan pembangkit listrik? Tadi saya uraikan, ada yang dari air terjun, ada yang dari uap panas bumi ya. Untuk selanjutnya kalian kalau mendengarkan paparan Bapak pasti bisa menjawabkan nomor 1 sampai 4 ya. Nanti kalian yang melanjutkan. Kata di sini nomor 3, mengapa energi listrik pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan dan diturunkan? Tadi sudah, supaya terjadi apa tadi? Next, kita lanjut. Nah, sekarang materi baru, globalisasi dunia tanpa batas. Nah, apa globalisasi dunia tanpa batas? Adalah bahwa setiap orang bebas mengakses tanpa batas dalam bidang teknologi internet digital ya. Dalam bidang kerjasama dapat mempengaruhi kerjasama bisnis, ekonomi, lingkungan, alam, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Negara-negara Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN Socio-Culture Community atau SCC. Tujuan dari SCC adalah memberikan kontribusi dalam mewujudkan ASEAN yang berorientasi individu yang bertanggung jawab secara sosial dengan misi ya mendapatkan kesetiakawanan atau solidaritas persatuan antar individu anggota ya. Anggota ASEAN itu juga selain mengerjakan bidang ASEAN Socio Culture Community juga mengerjakan hal-hal yang lain atau membentuk badan lain ya, seperti kerjasama dengan negara lain seperti Korea, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara tetangga lainnya ya di belahan dunia. Cukup jelas anak-anak? Kita lanjut. Tapi untuk globalisasi dunia tanpa batas, saya ulang ya, bahwa setiap orang bebas mengakses tanpa batas. Nah itu ya, menggunakan teknologi internet digital. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Masih pagi anak-anak ya? Oke, lanjut. Ayo menjawab ya. Sudah saya paparkan tadi. Sebenarnya kalian yang saya ulangkan tadi, kalian tinggal Bapak yang pertanyaannya tidak saya jawab ya. Apa yang dimaksud dengan dunia tanpa batas? 2. Apa
yang dimaksud dengan globalisasi? 3. Pengaruhnya apa terhadap kita? 4. Faktor utama yang memicu ya globalisasi apa? Tadi sudah disebut berulang-ulang. Kita lanjut. Kita cukupkan anak-anak. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan awal dari kebaikan dalam mencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi yang akan datang.